color, kita akan melihat korelasi linear antara type dan color, ya kan? Itu korelasi linear itu menunjukkan adanya redundancy antara type dan color. Ini kasus yang paling simple, tapi yang udah saya sebut tadi juga minggu kemarin saya udah sebut, angka-angka ini akan mengandung noise. Jadi ketika kita plot type dan color yang sudah bercampur dengan noise, korelasi linear itu akan nggak tampil secara jelas. Ini masih kelihatan jelas di slide ini, masih kelihatan jelas karena kita cuma punya 5 poin dan noise-nya tidak terlalu signifikan di sini, jadi korelasi linearnya masih cukup kelihatan jelas. Kalau kita melihat kasus yang lebih kompleks lagi, ketika datanya lebih dari 5 individu, karena kalau kasus yang tadi ya, yang kendaraan tadi kan kita punya 5 individu, tapi bisa jadi individunya menjadi banyak di sini. Ketika individunya menjadi banyak, ketika kita mau ngecek redundancy antara dua features, contohnya di sini data 1 dan data 2, perilaku yang sama bisa kita lihat lagi di sini. Ketika data 1 dan data 2 itu redundant, ada hubungan linear, ada strong linearity antara data 1 dan data 2. Tapi di sini kasusnya masih cukup sederhana karena nggak ada noise di sini, jadi kita benar-benar gampang lihat korelasi linear antara kedua features ini. Ketika ada noise, kasusnya menjadi lebih kabur, ya, gambaran yang kita dapat akan menjadi lebih kabur. Ketika noise-nya semakin banyak, gambaran korelasi linear itu akan jauh menjadi lebih kabur lagi kan. Jadi menentukan bahwa data 1 dan data 2 itu redundant atau enggak jadi semakin susah ketika noise-nya semakin besar. Kemudian kalau gitu bagaimana kita menyimpulkan kalau data 1 dan data 2-nya redundant atau enggak? Kemarin kita udah bahas, kita bisa pakai PCA, Principal Component Analysis. Bagaimana PCA itu dilakukan? Konsepnya sangat sederhana, kita udah bahas kemarin. Nah, misalnya ini nggak ada labelnya di sini, tapi ini sebenarnya plot antara satu feature dan feature yang lainnya. Gimana kita ngecek ada redundancy atau enggak? Kita hitung covariance matrix-nya antara feature yang satu dan feature yang satunya lagi. Kemudian kita mainkan orientasinya, orientasi sudutnya. Kalau saya putar sedikit demi sedikit, tentu saja ketika dalam orientasi datar seperti ini, nilai covariance, jadi kalau kita lihat covariance matrix-nya, elemen yang off diagonal, ini yang elemen 1, 2, dan 21 akan mendekati 0 ketika kedua features itu punya redundancy yang kuat. Akan mendekati 0 setelah kita putar sampai orientasi tertentu. Pas di sini untuk ilustrasi ini kita bisa lihat off diagonal matrix-nya, yang komponen 1, 2, dan 21 itu hampir mendekati 0. Jadi kita menyimpulkan ini adalah orientasi ini adalah principal komponennya, dan kita bisa melihat lagi variance Y-nya, variance yang sumbu Y yang ada di komponen 22 di matriks K ini. Coba saya nyalakan pointer ini. Di komponen 22 ini cukup kecil, mendekati 0, sementara komponen 11 variance-nya tinggi sekali. Jadi di sini saya bisa dengan mudah menyimpulkan features pertama yang ada di komponen di axis X ini adalah features yang lebih signifikan. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan, feature kedua saya akan saya pilih features yang ini ketika saya udah ubah orientasinya, kita bisa pilih salah satu features. Saya rephrase lagi di sini.
ketika saya bisa lihat bahwa variance yang off diagonal covariance-nya 0 ya, mendekati 0 ini ya. Syaratnya itu yang pertama, kemudian syarat yang kedua, salah satu variance-nya yang either yang satu-satu atau yang dua-dua harus mendekati 0 juga, dan yang lainnya harus besar. Dari situ, dari kondisi ini, saya bisa menyimpulkan, saya bisa buang salah satu features dan pakai satu di antara dua features itu. Jadi intinya gitu, konsep yang paling sederhana diputar-putar sampai off diagonalnya 0 dan salah satu variansnya 0, sementara yang lainnya besar. Itu kita bisa menyimpulkan di situ dua features itu redundant dan kita bisa tinggal pilih satu di antara dua. Saya akan balik lagi ke sini karena diskusi kita minggu kemarin juga belum selesai ya. Jadi tekniknya seperti yang sebut tadi, sederhana, putar sampai kita dapat nilai covariance yang off diagonal tadi sekecil mungkin, kemudian di situ kita bisa menentukan bahwa apakah dua features itu redundant atau enggak. Tapi ada teknik yang lebih cerdas lagi dengan menggunakan eigenvalue, kita bahas juga udah sepintas minggu kemarin. Ini buktinya, pembuktian matematisnya bahwa ternyata eigenvector dari matriks covariance tadi. Jadi kalau kita dapat dari data awalnya, kita hitung covariance matriksnya, kita dapat covariance matriks yang ini, ya, yang dari data originalnya kita dapat covariance matriks ini, kemudian covariance matriks ini dihitung eigenvalue dan eigenvectornya. Dari situ ternyata eigenvector yang didapat menunjukkan orientasi dari prinsipal komponennya itu tadi. Oke. Pembuktian matematisnya ada di sini. Saya nggak akan terlalu detail membahas ini, bisa dibaca sendiri, karena ternyata kalau kita otak-atik matematisnya ternyata eigenvalue dari covariance matrix itu memenuhi persyaratan similarity property. Jadi dari situ saya bisa menyelesaikan permasalahan orientasi pada prinsipal komponen analisis itu dengan menggunakan pendekatan eigenvalue. Saya nggak mau bicara terlalu detail tentang matematisnya, tapi intinya orientasi itu bisa didapatkan dari eigenvectornya. Oke. Jadi tekniknya sekarang kita punya dua teknik. Jadi yang pertama, kita putar pelan-pelan, kita hitung covariance-nya satu persatu sampai covariance-nya mendekati 0. Kalau kita dapat covariance yang mendekati 0, berarti orientasi sudut, seberapa besar sudut yang kita putar tadi menunjukkan orientasi si prinsipal komponen. Atau cara kedua dengan menghitung eigenvector dari covariance matrix yang data originalnya. Eigenvectornya menunjukkan juga orientasi sudut dari prinsipal komponen. Tadi ada contoh ya, ada contoh ini untuk kasus ini. Saya punya dua features, X sama Y di sini, X sama Y. Kemudian saya mau ngecek ini keduanya ini redundant atau enggak. Kita coba sekarang pakai MATLAB untuk menghitung ini. Jadi kita punya dua data X sama Y ini. Saya coba stop dulu, kemudian saya ganti sharing ke MATLAB. Mana MATLAB? Saya share MATLAB saya. Saya share dulu MATLAB saya, mana tuh ya? Ini. Ya. Kelihatan nggak MATLAB saya sekarang? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Ini saya masukin X sama Y-nya. Saya masukin X sama Y-nya kayak gini ya. Jadi saya sekarang punya matriks X, matriks Y yang saya dapat dari soal yang ada di slide tadi.
Kemudian oke, saya plot nih X sama Y. Saya udah ketik nih, saya udah siapin tadi, jadi saya nggak akan ketik satu persatu karena akan lama. Saya tulis ini. Jadi saya buka satu figure window, kemudian saya plot gini aja deh. Saya plot Y versus X di sini ya. Kemudian XB ini cuma bikin gambar notasinya kayak apa. Bentuknya jadi kayak gini. Nah ini saya nggak tahu nih, saya harus share ganti lagi. Atau enaknya seharusnya share Tadi gimana terlihat, caranya? Pak. Bisa share komputernya ya? Tadi terlihat, Pak. Tadi terlihat, Pak. Oh, terlihat ya? Udah terlihat ya? Oke, Ya. oke. Saya balik lagi kalau gitu. Share. Lihat, ini Windows-nya kelihatan ya? Ini figurnya kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Ya. Jadi ini saya plot, ini Y-nya, ini nilai Y, ini nilai X-nya. Saya plot di situ. Oke. Kemudian, tapi ini saya kemarin udah nyebutin kalau kita mau putar-putar, kita harus putar-putar terhadap sumbu dari data ini. Sumbu dari data ini. Sayangnya sumbunya data ini kan nggak di tengah. Jadi kalau kita mau ganti orientasinya, kita harus geser dulu ini supaya data ini semuanya jadi ada di tengah. Yang saya maksud tengah, kira-kira senternya titik-titik ini adalah 0. Jadi apa yang akan saya lakukan sekarang, saya geser nilai semua angkanya nih. Saya geser, X-nya saya geser sejauh, saya kurangi semua nilai X dengan min dari X-nya itu sendiri, dan semua data Y-nya saya kurangi dengan min dari data Y-nya itu sendiri. Ngerti ya? Jadi kan akan tergeser kan nilai plotnya itu nanti akan tergeser mengikuti X dan Y yang baru. Jadi sekarang saya plot sesudah saya geser. Sudah saya geser, sorry, salah nih. Close all dulu. Saya tadi plot yang ini data pertamanya. Ini data aslinya kayak gini, ya. Kemudian sesudah saya geser, saya tulis begini, figure 2 aja. Sesudah saya geser, sekarang plotnya jadi kayak gini kan. Loh kok hilang? Bingung saya. Loh kok hilang? Ada close all-nya mungkin. Close all-nya, Pak. Ada close all-nya lah. Ulang lagi. Ini data aslinya. Kayaknya. Saya harus copy dari awal lagi nih. Jadi saya hapus dulu deh. Ini data awalnya, kemudian ini ngaco lagi nih. Hai, sorry. Ini data aslinya. Kemudian saya geser semuanya. Ya. Ketika saya geser semuanya, tentu saja sekarang jadi begini kan. Figure 2. Ini saya bandingin. Harusnya ada dua figure yang kelihatan. Kelihatan nggak? Kedua figures. Kelihatan, Mbak. Ya kan? Kelihatan, Tadinya Mbak. di sini, tadinya tengahnya nggak di 0, kemudian setelah semuanya saya geser jadi ada di 0 semuanya kan. Tengahnya ada di 0 nih. Kira-kira tengahnya ada di 0. Jadi kalau center of gravity-nya sekarang saya sebut aja center of gravity ya, karena seolah
lain seperti center of gravity. Center of gravity-nya udah di nol, udah di origin point ya sekarang. Jadi saya udah bisa putar-putar nih pakai untuk menganalisis prinsipal komponennya. Saya jadiin satu aja nih kedua gambarnya biar enak. Ya, saya jadiin satu nih gambarnya biar enak. Jadi ini data yang sebelum saya geser, ini data yang sesudah saya geser sehingga center of gravity-nya ada di nol. Kemudian saya hitung nih covariance matrix setelah saya geser. Mana sih mouse saya? Nah, saya hitung covariance matrix-nya, saya bilang C di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan covariance yang di off diagonalnya di komponen 1, 2 dan 21 masih cukup besar nih, masih cukup jauh dari dari nol. Jadi kemudian saya putar nih pelan-pelan. Saya putar pelan-pelan tapi saya pengennya muternya sebanyak mungkin. Jadi apa yang saya lakukan, saya bikin looping di sini Mas sama Mbak. Saya putar ya, dari 0 sampai 180 derajat. Dari 0 sampai 180 derajat itu data itu saya putar satu persatu dengan increment 5, jadi 0, 5, 10, 15. Kemudian tiap sekali putaran, ini cuma saya ubah dari degree ke radian. Tiap satu kali putaran, tiap satu angle, satu step angle, saya rotasikan datanya. Gimana merotasikan data? Ini rotational matrix-nya. Ini teori sederhana di perhitungan matrik ya. Jadi kalau kita punya titik di dua dimensi, cosine, minus sine, sine, cosine, kalau matriks yang berbentuk cosine, minus sine, sine, cosine itu akan memutar titik yang bersangkutan sebanyak theta r angle. Jadi sebanyak angle yang kita gunakan di sini. Jadi saya punya data X ini tadi, X dan Y. Kemudian saya putar pada looping pertama, saya putar untuk sudutnya 0 awalnya, sudut 0. Jadi putaran pertama, iterasi pertama sudutnya masih 0. Kemudian saya hitung covariance matrix-nya. Setelah saya putar, saya hitung covariance matrix-nya. Saya ambil yang off diagonal. Jadi saya ambil yang yang komponen 1, 2. 1, 2 atau 21 nggak masalah karena 1, 2 akan sama dengan 21 kan, dua-duanya covariance X dan. Kemudian saya rekam nih. Saya rekam nilai covariance-nya. Saya rekam nilai covariance-nya, kemudian saya bandingkan dengan nilai covariance awal. Nilai covariance awal ketika belum saya putar. Kalau nilai covariance yang baru ini lebih besar, kalau nilai covariance awal ini lebih besar dari nilai covariance yang baru setelah titik-titiknya saya putar, maka saya catat angle-nya berapa. Saya catat angle-nya berapa. Kemudian looping kedua, kan tadi increment-nya 5. Jadi looping kedua sekarang nilai theta-nya menjadi 5. Nilai theta-nya menjadi 5 dalam radian. Nilai theta itu saya ubah menjadi radian. Kemudian saya bikin rotational matrix-nya. Saya hitung lagi posisi poin-poin itu ketika sudah saya putar sebanyak 5 derajat, saya hitung lagi covariance matrix-nya, kemudian kalau covariance matrix yang baru ini lebih kecil dari covariance matrix yang sebelumnya, saya catat lagi sudutnya. Jadi ketika itu saya lakukan dari 0 derajat sampai 180 derajat, theta opt ini akan menyimpan sudut yang memberikan nilai covariance terkecil. Gitu. Jadi sudut itu akan menyatakan
orientasi titik-titik itu ketika nilai covariance-nya terkecil. Yang artinya sudut itu juga menunjukkan orientasi prinsipal komponennya kan. Ya. Jadi saya run ini, kemudian saya dapat theta off-nya. Jadi theta off di sini sudut optimalnya. Sudut optimal yang membuat covariance-nya paling kecil, ternyata nilainya 175 derajat. Jadi sekarang saya udah tahu orientasi prinsipal komponennya harusnya 175 derajat. Saya hitung lagi nih sekarang. Saya plot lagi sekarang. Saya plot saya plot data-data X dan Y tadi setelah saya putar sebesar 175 derajat. Saya plot di figure yang sama ya sekarang, seperti yang tadi. Nah, masih yang sama ini, jadi ini yang original, data originalnya. Kelihatan ya plotnya. Yang kedua ini sesudah saya geser ke titik 0, center of gravity-nya sudah ada di titik 0, dan yang ini ketika saya putar sampai sesuai orientasi prinsipal komponen analisisnya. Jadi ini ibaratnya kalau ini adalah prinsipal komponennya, ini adalah plot data yang sama setelah saya putar sejauh sudut ini, sehingga yang akan membuat garis ini menjadi mendatar. Intinya itu, saya dapat angle ini 175. Oke, terus habis itu apa? Habis itu saya udah dapat kan prinsipal komponennya. Saya ambil prinsipal komponennya, saya plot lagi di sini. Kok ini lagi sih? Nah, sekarang saya udah dapat nih tadi plotnya. Ketika orientasinya saya rubah menjadi mendatar, mengikuti prinsipal komponen. Pertanyaannya sekarang, ini menjawab salah satu pertanyaan dari mbak-mbak mas-mas kemarin, saya lupa dari siapa ya. Ketika kita udah ngubah orientasinya, ya, ketika kita udah tahu nilai covariance X dan Y-nya itu kecil, sehingga kita bisa memutuskan kalau salah satu dari feature itu bisa buang dan kita cukup memakai satu di antara dua features itu. Waktu itu ada pertanyaan, features yang mana yang harus kita buang, features yang mana yang harus kita pakai. Kan ada dua nih pilihannya, yang mana yang features yang X kah? Kan ada X, features yang Y kah yang harus kita pakai? Nggak masalah, pilih aja salah satu di antara dua itu. Tapi saya punya jawaban yang lebih elegan. Jadi saya nggak pakai yang X, atau saya nggak pilih X, saya nggak pilih Y, tapi saya gabungkan keduanya. Saya gabungkan X dan Y-nya. Saya pakai dua-duanya, tapi saya gabungkan jadi satu feature. Caranya gimana? Ini caranya. Jadi ketika orientasinya sudah saya ubah, saya ambil nilai-nilai X yang baru dari data, dari features ini sesudah orientasinya saya ubah. Jadi dari data ini, dari features tadi yang sudah orientasinya sudah saya ubah, saya cuma ambil nilai X-nya aja. Karena nilai X-nya sekarang punya variabel, nilai X yang baru ya, nilai X yang baru sekarang punya variasi yang lebih besar dibanding nilai Y yang baru. Jadi nilai Y-nya saya buang sekarang. Buat apa? Karena variasinya cuma kecil, jadi saya ambil nilai X-nya aja. Jadi semua nilai Y-nya saya ubah jadi 0. Akhirnya akan jadi kayak gitu. Jadi intinya saya ringkas lagi. Ini data awalnya, saya geser ke titik 0, kemudian saya cari orientasinya sampai dia
sesuai dengan prinsipal komponennya, kemudian nilai yang features baru ya, kita sebut features baru lah, X baru dan Y baru sekarang nilainya jadinya. Nilai yang variasinya paling kecil saya buang, saya cuma ambil yang X-nya aja sekarang. Tapi X-nya ini bukan X yang original, bukan X yang awal, tapi X ini adalah penggabungan dari X dan Y yang awal kan. Jadi ini sekarang saya jadi cuma punya satu features nih. Features yang kedua jadi 0 semuanya. Jadi semuanya nilainya 0, ya udah berarti saya nggak perlu pakai features yang kedua. Ini features yang baru merupakan penggabungan kedua features yang lama. Saya sekarang dari tadinya awalnya saya punya 2 features, sekarang jadi punya 1 features baru. Lebih simple dan lebih ringkas. Oke, kemudian hanya untuk membuatnya menjadi lebih lengkap, sekarang saya akan putar dia balik. Saya akan putar dia balik ke orientasi awalnya. Jadi saya udah buang ya, yang Y yang baru udah saya buang. Kemudian angle-nya tadi kan udah tahu ya. Saya balikin lagi ke orientasi principal components yang semula. Tapi Y-nya udah saya buang, Y yang baru sudah saya buang. Jadi plotnya sekarang kayak gini. Jadi ini plot ini sekarang menggantikan plot yang ini, tapi sekarang yang membuat data ini kelihatan tersebar karena pengaruh noise itu udah saya hilangkan. Jadi sekarang kita lihat data ini betul-betul mengikuti satu garis lurus, ya kan? Jadi sekarang kita benar-benar membersihkan noise yang nggak penting gitu dari membersihkan dari noise yang nggak penting yang membuat kedua features ini nggak kelihatan betul-betul redundant gitu. Sekarang jadi nggak ada noise-nya sekarang. For the sake of completeness, saya balikin lagi ke posisi X dan Y yang awal. Jadi ini saya balikin lagi ke posisi center of gravity yang awal. Jadi sekarang yang bisa dibandingkan adalah ini dan ini. Ya. Yang original data yang after I shifted back itu ini keduanya bisa dibandingkan. Jadi dari sini kita punya 2 features yang masih nggak begitu pasti apakah keduanya redundant atau enggak. Saya cari prinsipal komponennya, kemudian saya lihat setelah saya orientasikan sesuai dengan prinsipal komponennya, saya bisa lihat nih Y yang baru itu variasinya sangat kecil, jadi saya bisa buang Y yang baru, sehingga akhirnya seperti ini. Akhirnya sekarang saya cuma punya satu features yang merupakan penggabungan 2 features semula, ya kan? Jadi tekniknya kayak gitu, sederhana. Kalau ada pertanyaan silakan dong, Mas, Mbak. Saya mungkin mau nanya. Monggo. Yang kemarin ini saya masih bingung di ini Pak, nyari covariance-nya. Ya kan ketika yang dimasukkan ini tadi, jadi sebenarnya saya masih bingung di codingnya sih Pak, lebih tepatnya. Coding untuk cari covariance yang baru setelah diputar. Setelah diputar, oke kita. Jadi awalnya ini masih kelihatan ya MATLAB-nya. Awalnya ini tadi ya. Kemudian saya geser, kemudian saya putar. Oh ini pada saat muternya Mas ya? Atau sesudah diputar? Sesudah diputar mungkin. Sesudah diputar kan saya punya data baru nih. Ini data baru sesudah saya putar. Jadi saya punya nilai X dan Y yang baru nih di sini di kodenya di kode yang saya buat saya sebut sebagai new data 1 dan new data 2. Ini sesudah diputar nih. Jadi new data 1 sama new data 2 itu adalah yang ini. Yang plot
after rotating to its principal axis. Ya kan? Sesudah diputar, ini jelas ya di sini ya. Sesudah diputar, kemudian pertanyaannya gimana, Mas? Gimana nyari covariance-nya? Nyari covariance-nya, Pak. Oke. Oh, nyari covariance-nya ini Iya, kan di sini. Ini saya nggak tunjukkan secara eksplisit di sini, tapi itu saya lakukan pada saat looping untuk mencari principal komponennya. Jadi misalnya saya mau putar terhadap satu sudut tertentu, ya, sudut itu sebut saja theta r di sini di kode ini. Kemudian saya bikin rotational matrix. Rotational matrix itu bentuknya, rotational matrix itu saya cuma bahas pintas ini minggu kemarin. Mana sih? Nah, saya stop dulu ini. Bentar. Ini rotational matrix kan kayak gini kan, cosine minus sine, sine theta cosine theta. Jadi saya mau ubah orientasinya mengikuti orientasi theta tertentu. Jadi saya bikin matriks ini, ya. Saya bikin matriks ini. Saya balik lagi ke screen-nya MATLAB deh. Ya, saya bikin matriks rotational matrix itu tadi, cosine minus sine, sine cosine untuk sudut tertentu. Kemudian semua datanya saya kalikan dengan rotational matrix itu tadi, saya dapat XR. XR ini new data itu tadi, data koordinat-koordinat yang baru sesudah diputar. Jadi saya punya X yang baru dan Y yang baru sesudah diputar. Kemudian saya hitung covariance-nya. Pakai MATLAB ini command-nya COV. Data yang pertama dan data yang kedua. X yang baru dan Y yang baru. Ngitungnya cuma gitu aja kalau di MATLAB. Tapi kalau ngitung manual ya agak repot ya, ngitung covariance kalau datanya banyak. Ya repot. Maksudnya pertanyaannya ini menjawab pertanyaan tadi bukan, Mas? Sudah, Pak. Oke. Nah, Pak. Ya, monggo. Izin bertanya, Pak. Monggo. Maksud dari COV ini, Pak, di line berapa ini? Yang setelah theta opsional itu sama dengan 0, titik koma, COV sama dengan C, 1,2 itu difungsikan sebagai apa, Pak? Oke, ini ya, yang ini ya. Enggak, ini saya cuma membuat nilai inisial aja, karena awalnya sebelum orientasinya saya ubah, angle-nya kan orientasi angle-nya masih 0 kan, masih belum ada perubahan, jadi saya masih memutar dengan 0 derajat, yang artinya belum saya ubah. Jadi step pertama, initial value-nya, angle-nya masih 0, kemudian covariance optimumnya adalah covariance nilai semula. Jadi ini yang saya hitung tadi. C12 jadi nilai ini. Ini inisial jadi nilai covariance optimal sebelum saya putar. Kemudian ketika udah saya putar menjadi 5 derajat, covariance-nya kan akan berubah nih nilainya. Saya bandingkan dengan covariance nilai utama, nilai inisial, covariance inisial. Lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil, angle-nya diambil. Itu. Saya bandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Gitu aja. Oke. Pak, ya. Berarti cross-check. Itu berarti nilai dari covariance yang setelah diputar itu kurang dari nilai covariance inisial tadi, itu cuma 1 aja, Pak, ya? Atau sebenarnya bisa banyak? Kalau itu kan ada pengulangan terus gitu. Covariance optimal.
sampai dapat Oh nilai ya, 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 betul, betul Mas. optimalnya 175 Jadi 175 kan karena sebenarnya syarat. sorry, betul sekali. Ini ada yang hilang satu ya di sini ya. Harusnya, bentar. Betul sekali, betul sekali. Bentar, opsi harusnya bentar, saya perbaiki dulu. Ya. Ah ya. Bentar. Mana sih? Ini ada yang error nih, itu saya. Harusnya gini, oke. Harusnya loopingnya kayak gini. Kelihatan ya? Masih kelihatan nggak sih? Saya masih share MATLAB saya nggak sih? Masih, Pak. Masih, Pak. Harusnya ada satu command yang terlewat tuh tadi. Jadi tiap kita dapat yang paling kecil itu jadi covariance optimal nilai yang sekarang. Jadi dibandingkannya dengan yang paling kecil, setiap lebih kecil direkam, setiap lebih kecil dicatat. Gitu. Ya betul, ada yang kelewat Mas. Tapi ya, hasilnya kebetulan hasilnya sama. Jadi kebetulan hasilnya dapat yang kayak tadi. Saya nggak tahu kenapa ini plotnya jadi keluar ke CC. Bermasalah nih saya sama screen saya. Ya, pokoknya gitulah. Sama aja sama tadi. Saya ada masalah sama screen-nya, jadi nggak mau muncul. Betul, Mas. Ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Yang pertanyaan saya minggu lalu itu yang seberapa besar selisih antara variance 1 sama variance 2 itu untuk dia bisa disebut redundant? Ya, itu sebenarnya itu oke. Sekarang kita kan masalahnya adalah tergantung kita sebagai seorang desainer kan, ya. Ini masalah AI itu sebenarnya ujung-ujungnya kayak kita mendesain suatu sistem gitu loh. Tapi ini sistemnya sistem virtual ya di sini. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke usernya. Mau seberapa jauh kecil varians yang kecil itu kecil, mau seberapa besar jauh varians besar itu disebut besar. Jadi ini pertanyaan yang susah tapi valid, betul, pertanyaan yang bagus sekali. Saya pikir nggak ada rule of thumb yang menyatakan ini besar, ini kecil. Jadi semuanya terpulang kepada si usernya, terpulang ke si desainer. Kalau saya biasanya yang saya lakukan, saya coba semuanya. Kalau saya sampai pada titik saya ragu-ragu, feature ini harus dimasukkan atau enggak, feature ini harus, kalau misalnya perbedaannya sangat signifikan itu mudah ya. Secara visual kita lihat sangat signifikan perbedaannya, itu mudah. Tapi ketika perbedaannya susah ditentukan ini bisa dibuang atau enggak, yang saya lakukan, saya coba dua-duanya. Gimana hasilnya kalau saya buang, gimana kalau semua feature saya pakai. Saya bandingkan dari situ. Tentu saja kalau semua feature dipakai, hasilnya akan paling baik. Karena kita nggak kehilangan data sama sekali. Tapi effortnya juga terlalu banyak mungkin di situ. Karena kita jadi
perhitungannya jadi lebih panjang, perhitungannya lebih lama, datanya lebih banyak yang dipakai. Kok jam saya masih jam, oke. Tapi jadi ada trade off di situ. Ketika featuresnya saya pakai semua, hasilnya akan lebih baik, tapi perhitungannya lebih banyak. Dari situ kemudian saya coba kalau featuresnya saya kurangi berdasarkan analisis PCA itu tadi, tentu performansnya sedikit menurun dibanding kalau semua featuresnya saya buang, tapi kemudian di situ trade off lagi. Penilaiannya lebih subjektif di situ. Saya oke nggak dengan hasil yang lebih performance yang sedikit berkurang, tapi featuresnya jauh lebih ringkas. Saya oke nggak di situ. Jadi sekarang jawabannya kembali ke masing-masing. Saya nggak punya jawaban berapa angka yang spesifik untuk bilang features ini dibuang atau enggak. Saya nggak punya jawaban itu. Kalau semua features yang dipakai, hasilnya mungkin akan menjadi bagus, sempurna, tapi mungkin kita akan dapat kasus overfitting. Kita fit semua datanya. Jadi di sini ya ada trade off. Saya nggak bisa bilang angkanya berapa. Oke. Ya, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Kemarin saya kan mencoba coding ini sendiri kan. Nah, itu tapi data ini karena covariance itu dia matriksnya harus vertikal, kalau untuk memutarnya matriksnya horizontal yang saya tahu. Oh ya, itu keterbatasan si MATLAB-nya. Ya, kemudian tuh saya transpose sehingga hasil grafiknya berbeda dengan yang milik bapaknya. Maksudnya jadi jadi vertikal gitu maksudnya. Jadi vertikal ya. Oke. Apakah itu bisa dilakukan atau sebenarnya caranya ada salah gitu? Ya, enggak. Oke. Ya menarik pertanyaan, menarik sekali. Ini saya tampilkan lagi di sini. Mana ya? Oke. Enggak salah sama sekali. Enggak salah sama sekali. Gimana sih? Saya masih agak-agak gaptek sama sini. Nah, ini kan tadi kelihatan ya gambarin ya. Mana sih? Kok yang ini? Saya mau share apa namanya? Iyalah. Share bukan PowerPoint saya gimana sih? Orang kaptek kayak gini. Nih, kelihatan ya PowerPoint-nya? Lihat, Pak. Ya, ini kan tadi kita pas kita nyoba-nyoba, kita akhirnya menemukan bahwa prinsipal komponennya ini yang diagonal. Saya pasang pointer dulu. Diagonalnya yang ini kan, diagonal yang ini yang kita simpulkan sebagai prinsipal komponennya, betul? Ya. Kemudian saya putar sehingga garis prinsipal komponen ini jadi mendatar. Itu yang baru aja kita lakukan, ya kan? Ya. Tapi kalau kita lihat ini prinsipal komponen, tapi yang normal terhadap prinsipal komponen ini yang tegak lurus pada garis ini, itu juga disebut prinsipal komponen. Tapi prinsipal komponen yang minimum. Jadi teknik PCA ini nggak bisa membedakan antara prinsipal komponen yang memberi informasi maksimum, yang paling maksimum, yang paling informatif, yaitu yang diagonal yang ke sini, atau kalau kita mengurutkan datanya berbeda, kita bisa dapat prinsipal komponen yang satunya lagi, yang paling minimum. Jadi ini yang minimum ini disebut prinsipal komponen juga. Nah, saya pikir yang Mas dapat kemarin prinsipal komponen yang ini. Jadi ketika ini diputar, gambarnya jadi tegak. Ya. Terus yang benar yang mana? Yang saya bikin tadi atau yang Mas bikin kemarin? Dua-duanya benar. Karena dua-duanya akan memberikan hasil
informasi bahwa saya bisa buang salah satu feature. Ya, saya nggak peduli yang mana yang apakah saya gambarnya jadi tegak atau apakah saya gambarnya jadi mendatar, ngeplotnya jadi datar bentuknya atau ngeplotnya jadi tegak, itu kan nggak masalah buat kita. Yang jelas dari situ kita dapat informasi yang satu nggak lebih signifikan dari yang lain, sehingga yang nggak signifikan itu bisa saya buang. Betul. Tapi Pak, kalau misalnya dari Bapak tadi kan yang dibuang Y-nya kan, tapi kalau tegak lurus bukan Y-nya yang tambah variansinya lebih Iya. besar. Untuk kasus emas itu yang dibuang harus yang X-nya berarti di situ. Oh. Begitu. Jadi nggak harus yang Y, tapi buang paling kecil. Jadi untuk kasus saya tadi, saya dapat X-nya variasinya paling besar, jadi Y-nya yang saya buang. Meskipun Kalau data kita dapat aslinya sama ya Pak? Bagaimana? Meskipun data aslinya sama, data asalnya. Meskipun data aslinya sama, tergantung gimana menyelesaikannya, orientasinya bisa beda. Tapi informasi terakhir yang bisa kita dapat harusnya sama. Di kasus saya, Y-nya yang saya buang, saya dapat yang variansinya paling besar, tapi arah X. Untuk kasus emas itu varians yang lebih besar ternyata ada di Y. Tapi itu Y-nya di situ ya, Y-nya yang Mas pakai itu sama X yang saya pakai. Cuma menggambarkannya jadi terbalik aja. Jadi X saya sama Y-nya Mas tadi. Berarti secara perhitungan berbeda, tapi kenyataan aslinya itu sama gitu ya Pak? Hasil akhirnya sama. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita coba yang teknik yang lain. Saya kan tadi udah sebut. Tadi teknik yang baru kita coba kan kita putar sedikit sampai dapat orientasi dengan nilai covariance paling kecil. Sekarang kita coba pakai teknik yang lebih elegan, pakai dengan menggunakan eigenvalue. Saya share lagi nih MATLAB-nya, tapi sekarang kita coba pakai eigenvalue, eigensolution. Saya hapus dulu ini. Udah kelihatan ya MATLAB-nya? Ya, terlihat. Ya. Sekarang kita pakai mencoba menyelesaikan masalah yang sama, yang serupa, tapi pakai eigen solution. Saya tetap pakai data yang sama, jadi X-nya sama, Y-nya sama. Terus kalau saya plot, kan saya dapat data yang sama, ya samalah, semuanya masih sama semua nih. Ya. Kemudian saya geser, persislah kayak tadi. Ya. Kemudian jadi X sama Y-nya sekarang udah X sama Y yang sudah saya geser ke center of gravity. Sama persis seperti tadi saya cari covariance-nya. Boom, covariance-nya masih sama. Nah, sekarang kalau yang teknik yang tadi yang saya lakukan, saya putar sedikit sampai nilai covariance-nya terkecil, sekecil mungkin mendekati 0. Kalau bisa mendekati 0 berarti dua data itu mungkin redundant. Kalau nggak bisa mendekati 0 berarti kedua data itu jelas nggak redundant, ya kan? Tapi kan prosesnya tadi jadi panjang tuh, saya harus muter sedikit ngitung covariance-nya, putar lagi ngitung covariance-nya, berulang-ulang, makanya saya pakai iterasi. Nah, kalau pakai eigenvalue jadi jauh lebih mudah, karena yang saya harus lakukan setelah saya menghitung covariance matrix data yang awal tadi, saya cukup menghitung eigenvalue sama eigenvector. Jadi perintah EIG itu EIG, jadi itu saya perintah EIG itu
menghitung eigenvalue dan eigenvector dari matriks C. V, nilai keluarannya V itu menunjukkan eigenvectornya. D-nya menunjukkan eigenvalue. Nah, dari sini saya dapat eigenvalue sama eigenvector kan, eigenvector sama eigenvalue. Ya. Nah, saya punya dua nilai eigenvalue, 0,0491 dan yang satunya lagi 1,2840. Dari dua nilai eigenvalue itu saya menyimpulkan yang pertama jauh lebih kecil dari yang kedua. Jauh lebih kecil, mendekati 0. Dari situ saya dengan pertimbangan saya sendiri, ini menjawab pertanyaan Mas yang tadi saya lupa, berapa kecil kita bisa sebut kecil, berapa besar kita sebut besar, itu terpulang ke usernya masing-masing. Tapi untuk ilustrasi kali ini saya bilang nilai eigenvalue yang pertama cukup kecil, mendekati 0, bisa saya abaikan, dan nilai eigenvalue yang kedua sangat signifikan di situ. Jadi dari situ saya akan memutuskan bahwa salah satu dari dua features itu, X dan Y itu bisa dihilangkan, atau dengan kata lain saya bisa bilang X dan Y adalah redundant karena nilai salah satu dari eigenvalue-nya sangat kecil, mendekati 0, dan eigenvalue yang lain cukup signifikan besarnya. Jadi dari situ saya bisa langsung menyimpulkan kedua data itu redundant. Kemudian kalau saya sudah menyimpulkan kedua data itu redundant, apa yang saya lakukan? Saya ambil nilai eigenvalue yang signifikan, yaitu nilai eigenvalue yang kedua, saya ambil nih. Jadi saya sebut aja sekarang jadi nilai yang kedua ini saya sebut sebagai selected eigen 2. Jadi selected eigen 2 itu nilainya adalah nilai eigenvalue yang kedua. Saya ambil, enggak. Selected eigen itu maksudnya saya menentukan bahwa saya akan memilih nilai eigen yang kedua. Karena yang kedua yang paling besar dan yang pertama mendekati 0. Kemudian karena saya sudah memilih eigen yang ini, yang 1,2840, saya dengan cepatnya menghitung data yang baru sekarang. Data yang baru, kalau analoginya metode yang sebelumnya adalah data sesudah saya putar mengikuti orientasi prinsipal komponen. Saya hitung data yang baru, gimana caranya? Nilai eigenvector dari eigenvalue yang terpilih. Jadi kan tadi saya memilih eigenvalue yang kedua. Saya ambil eigenvector yang kedua juga. Jadi saya ambil eigenvector yang ini. Saya ambil yang eigenvector yang kedua. Sebentar, kita tulis di sini biar gampang. Jadi saya hanya pilih eigenvector yang kedua, yang ini, yang kolom kedua ini. Kenapa saya pilih eigenvector yang kolom kedua? Karena saya memutuskan saya akan menggunakan eigenvalue yang kedua, karena eigenvalue yang kedua nilainya yang paling signifikan di sini. Jadi saya ambil eigenvector yang kedua, yang 0,6779 dan 0,7352. Kemudian saya kalikan dengan data awalnya. Ini masalah perubahan dari kolom vektor menjadi row vector, itu hanya masalah non teknis dari si MATLAB-nya, karena MATLAB-nya kadang-kadang cuma bisa mengalihkan row vector karena aturan perkalian vektor. Jadi ini saya ubah jadi row vector, kemudian saya kalikan dengan data awalnya. Nah sekarang new data ini mengandung nilai-nilai data sesudah
sesudah saya ubah orientasinya mengikuti orientasi eigenvector yang memberikan prinsipal komponen analisis terbesar. Ya, kemudian ya udah, saya sekarang bisa plot datanya sesudah saya ubah orientasi. Langsung saya dapat di sini. Saya hilangkan, saya gabungkan kedua features-nya, kemudian di koordinat yang baru sesudah orientasinya itu saya ubah, varians yang paling kecil itu saya buang. Jadi step-nya sebetulnya sama dengan di metode sebelumnya, tapi di sini perhitungannya jauh lebih singkat karena saya langsung mendapatkan orientasi prinsipal komponennya dari perhitungan eigennya. Jadi saya nggak harus cari satu persatu, saya ubah angle-nya sedikit demi sedikit. Tapi dengan perhitungan eigen, saya langsung dapat orientasi prinsipal komponennya. Jadi nilai eigen itu menunjukkan orientasi prinsipal komponen yang dimaksud secara langsung. Saya nggak harus melakukan iterasi. Ya, jadi dengan menggunakan eigen solution ini penyelesaiannya jadi jauh lebih singkat. Saya nggak harus menghitung satu persatu. Jadi sekali lagi gimana tadi saya melakukannya? Dari nilai covariance, data yang awal, saya cari eigenvalue dan eigenvectornya, eigenvector dan eigenvalue-nya. Kemudian saya cuma sekedar lihat eigenvalue-nya. Mana nih? saya lihat eigenvalue-nya. Satu di antara dua eigenvalue itu mendekati 0 dan eigenvalue yang satunya lagi signifikan besar. Jadi saya ambil komponen yang kedua karena komponen yang kedua cukup signifikan besarnya di sini. Komponen yang kedua ini mempunyai asosiasi dengan eigenvector yang kedua. Jadi ini yang kedua kan, jadi ini juga ikutin kolom yang kedua. Jadi sekali lagi eigenvector yang di kolom kedua ini, eigenvector yang kedua ini menunjukkan orientasi si prinsipal komponennya. Ini persis sama dengan orientasi yang kita dapat dengan perhitungan sudut itu tadi. Jadi kalau kita lihat ini, rasio ini dan ini memberikan gradien dari sudut gradien dari prinsipal komponen analisisnya. Sementara di metode sebelumnya yang kita cari adalah sudutnya. Di kasus yang eigenvector ini, rasio ini dan ini memberikan gradien dari prinsipal komponen analisis. Jadi informasi yang kita dapat sebetulnya sama. Yang di metode sebelumnya kita nyari sudutnya, orientasi sudut dari prinsipal komponen. Kalau di sini kita dapat gradien dari prinsipal komponen. Dan perhitungannya jauh lebih cepat di sini, ya kan? Hasilnya sama, kita langsung dapat dapat mengurangi jumlah feature-nya kalau features itu didandai. Gitu, sebenarnya tekniknya seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Monggo kalau ada pertanyaan. Saya lihat ada Bu Latifah di sini. Bu Latifah, saya belum tahu itunya, absensi. Ya Pak, selamat sore. Sudah saya share melalui chat group. Ya, gitu. Ada pertanyaan nggak, Mas, Mbak? Pak mau nanya Pak. Monggo. Itu untuk new data kan sudah dikalikan vektor selected eigen yang ditranspose itu. Jadi lalu ini bawahnya, lalu di bawahnya dikali lagi. Oh, oke. Ini sebetulnya yang saya lakukan. Oke. Ini yang saya lakukan sebenarnya
kalau kita lihat di sini ini kan saya saya kalikan dengan ini analogi dengan teknik sebelumnya. Di sini setelah saya melakukan ini, yang saya lakukan adalah memutar si data tadi menjadi datar. Oke, menjadi datar. Karena saya kalikan dengan sebetulnya ini bisa kita lihat ini menunjukkan transformasi rotasi pada mengikuti angle tertentu, mengikuti gradien yang kita dapat. Jadi ini adalah mendapatkan posisi mendatar. Kemudian kenapa saya kalikan lagi di sini? Tapi kalau dilihat di sini saya nggak ambil transpose-nya. Jadi itu saya balikin lagi orientasinya. Untuk membalikan saja. Membalikan lagi ke orientasi untuk memberikan representasi yang sama dengan data yang original tadi. Jadi analoginya ini kalau di metode sebelumnya ini pas saya pas saya bikin dia mendatar, sementara ini pas saya balikin ke orientasi semula. Makanya kemudian plotnya saya tambah lagi sama nilai minnya, X dan nilai minnya. Supaya balik lagi. Ya, ada pertanyaan lagi nggak ya? Kayaknya Mungkin ya. filenya bisa di-share Pak nanti Pak, mungkin share M-filenya Pak. Boleh. Nanti saya. Enggak, sebenarnya rencana saya nanti kan mau ada kayak praktikum gitu kan, eksperimen sendiri dengan MATLAB. Di situ mau saya share di manual si praktikumnya itu. Nanti weekend ini barangkali akan saya upload di website. Baik Pak, terima kasih. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, monggo. Kalau yang metode yang sebelumnya, tadi kan kalau nggak salah dengar, saya dengar untuk yang metode yang rotasi itu kita nggak tahu data-data yang mana yang cukup informatif untuk diambil. Kalau yang menggunakan eigenvalue ini sudah otomatis data-data yang cukup informatif itu yang diambil. Sama juga. Atau bagaimana, Pak? Sama juga. Ini menjawab pertanyaan yang sama juga, sama yang tadi. Jadi kalau dari sini, saya share lagi MATLAB. Dari perhitungan setelah kita ngitung covariance kan kita bisa nyari eigennya. Ini pertanyaan, kok yang ini? Kita hitung eigennya, kita dapat eigen value dan eigen vector. Pertanyaannya sekarang, kalau sesudah kita putar-putar tadi kan, mana ini yang satunya lagi bisa dibuang atau enggak, kita menentukannya dari varian si salah satu sumbunya kan, yang Y tadi ternyata variansinya kecil, jadi saya kemudian menyimpulkan wah ini bisa dibuang, saya bisa mereduksi jumlah features-nya dari 2 menjadi 1. Kalau di sini di mana kita bisa melihatnya? Dari si eigenvalue-nya. Pertanyaan sekarang eigenvalue yang pertama ini kan tadi saya bilang kecil. Tapi seberapa kecil yang saya sebut kecil itu? Nah, itu kembali ke user yang masing-masing. Di sini kalau ternyata ini nggak kecil ya kita kalau menurut kita 0,0491 itu nggak kecil ya jangan direduksi menjadi satu feature. Tapi titik di mana kita menentukannya ya dilihat dari eigenvalue-nya kalau di sini, kalau di metode yang kedua. Oh iya, saya ngerti Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau melanjutkan diskusinya ke topik yang selanjutnya.
Aduh, saya benar-benar gaptek nih. Mengenai independent component analysis. Ini kebalikannya dari prinsip komponen analisis sebetulnya. Jadi ceritanya kayak gini kalau sekarang. Jadi ya saya udah nyebutin cerita ini kemarin, ada dua sumber sinyal. Ini digambarin ada cowok, ada cewek. Mereka ngomong kata-kata yang berbeda dan direkam dengan dua mikrofon. Idealnya mikrofon pertama hanya merekam suara si cowok, yang mikrofon yang kedua cuma merekam suara si cewek. Jadi kita dapat dua rekaman yang bersih. Tapi kalau mereka berdekatan, tentu saja mikrofon yang pertama merekam keduanya, mikrofon yang kedua juga merekam suara keduanya. Tapi yang terekam tentu saja beda. Kalau misalnya mikrofon yang pertama lebih dekat pada si cowoknya, tentu suara yang cowok lebih dominan, dan mikrofon kedua kalau lebih dekat ke ceweknya, suara ceweknya akan lebih dominan, tapi tetap tercampur kan. Nah, gimana caranya kita memisahkan kedua suara itu menjadi suara cowok bersih, suara cewek bersih? Nah, ini yang akan dilakukan oleh independent komponen pada independent component analysis. Jadi kalau kita bilang sinyal yang dikeluarkan oleh si cowok ini S1, sinyal yang dikeluarkan oleh si cewek ini S2, saya sebut sinyal aja di sini ya, untuk mengeneralisir kasus, karena kasusnya kan bisa aja bukan suara yang direkam, tapi sinyal getaran dari sebuah mesin ya. Dan mikrofonnya misalnya adalah sensor getaran di sini. Jadi S1 sinyal dari yang sumber satu, S2 sinyal dari sumber yang kedua, X1 dan X2 itu sinyal yang terekam. Idealnya X1 merekam S1, X2 merekam S2, tapi yang terekam oleh X1 dan X2 adalah campuran kedua. Kita asumsikan kasus yang paling yang cukup basic di sini. Jadi kontribusi S1 dan S2 ke sinyal yang terekam, X1 dan X2 kontribusinya linear. Artinya X1 hanya merupakan kombinasi linear dari S1 dan S2, dan X2 juga begitu, merupakan kombinasi linear dari S1 dan S2 dengan pembobotan yang berbeda. Misalnya ya yang bisa dilihat di persamaan ini ya, X1 sama dengan A11 times S1 plus A12 kali S2. Jadi ada pembobotan yang berbeda. Jadi yang terekam oleh X1 sama X2 sebetulnya komponennya sama tapi proporsinya berbeda. Kalau saya tuliskan secara matriks, berarti bisa saya tuliskan seperti ini ya. X1, X2, matriks X sama dengan A kali S. S ini sinyal source sinyal sumber sinyal sumber. X1 dan X2 itu sinyal yang terekam, dan matriks A itu menunjukkan proporsi dari S1 dan S2 terhadap X1 dan X2. Dalam pengukuran dalam pengukuran ini yang kita dapatkan X1, X2, kita nggak tahu S1, S2. Dalam aplikasi getaran yang kita tahu cuma apa yang direkam oleh sensor. Kita nggak tahu apa sumber getarannya masing-masing kayak apa. Jadi kita nggak tahu S1, S2. Kita cuma tahu X1, X2. Kita mau cari S1, S2, padahal yang kita punya cuma X1, X2. Jadi pertanyaannya, ICA ini gimana kita mengolah data X1, X2 untuk mendapatkan S1, S2. Sialnya kita nggak tahu A. Kita nggak tahu A11, nggak tahu A12, nggak tahu A21, nggak tahu A22. Kalau matriks A itu kita tahu, kita punya matriks X yang hasil perekaman, nyari S-nya kan gampang. X-nya tinggal
inverse matriks A dikalikan dengan X, dapat S. Tapi sialnya kita nggak tahu A di sini. Nah, gimana caranya? Ya. Sebagai ilustrasi aja sekarang sebelum lebih lanjut, kasusnya ini umum di kasus kayak gini nih umum ditemukan. Contohnya di kasus EEG ya, pengukuran EEG brain waves itu kan sumber gelombang otak itu ada macam-macam. Jadi ada banyak waves di situ. Kemudian makanya kita pasang banyak sensor di situ karena kemudian dengan pemasangan banyak sensor diharapkan pada akhirnya kita bisa memilah wave yang satu kayak apa, alpha kayak apa, yang beta kayak apa, yang gamma kayak apa, jadi bisa dipisahkan lagi. Makanya kalau kita lihat EEG sensornya selalu banyak di situ. Contoh lain adalah mendeteksi pesawat dengan radar. Kalau pesawatnya satu gampang, tapi kalau pada saat yang bersamaan ada banyak pesawat, gimana radar itu bisa membedakan pesawat yang satu dan pesawat yang lain. Jadi data yang tercampur yang direkam oleh radar itu kemudian dipisahkan. Oh, ini pesawat yang satu, ini pesawat yang dua. Aplikasi getaran untuk memonitor kerusakan pada mesin. Misalnya di sini ilustrasi ini paling sederhana ini di sini. Ini mesin ini ada 2 bearing contohnya, misalnya. Ini ada bearing 1, ada bearing 2. Bantalan 1, bantalan 2. Kalau kita mau tahu bantalan mana yang rusak, harusnya idealnya kita dapat sinyal getaran dari bantalan 1 dan sinyal getaran dari bantalan 2 secara terpisah. Tapi kan kalau mesin ini dijalankan, dua-duanya akan memberikan sinyal secara bersamaan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita pasang 2 sensor, 2 atau lebih sensor di sini. Tapi tentu saja yang dibaca oleh masing-masing sensor itu adalah merupakan campuran dari sinyal kedua bantalan itu. Jadi sensor 1 itu merekam dua-duanya, sensor 2 merekam dua-duanya. Dengan teknik ICA kita bisa memisahkan sinyal dari bantalan 1 yang murni itu apa, sinyal dari bantalan 2 seperti apa. Contoh lain lagi ini ada foto 2 gambar tercampur. Nah, kita mau memisahkan gambar si cewek sendiri, gambar apa nih, pemandangan atau apa sendiri, mau dipisahkan gambar. Itu juga kasus ilustrasi kasus untuk ICA ini. Saya punya slide nih yang selalu saya pakai di kuliah saya. Jadi ini gambar ruang kuliah saya nih. Ruang kuliah. Ntar ini suaranya gimana saya tahu ini suaranya share atau enggak ya? Kayaknya ada caranya buat share computer sound. Oke. Optimize. Ya. Nah, masih kelihatan ya? Nah, ini ruang kuliah. Ini lucu-lucuan sih, tapi tonton aja ya. Ini ruang kuliah yang saya foto sore-sore di sini. Kemudian saya foto nih, nggak ada orang, sore-sore saya foto. Saya bikin foto ruang kuliah saya. Ternyata ini yang terjadi. Coba, saya punya video nih, tonton videonya ya, cuma setengah menit.
saya punya dua gambar nih, dua foto. Nah, saya punya dua foto ini, sorry. Ya. Jadi saya punya dua foto, yang satu foto ruangan kelas, yang satu fotonya Falak. Nah, udah pernah nonton ya Falak ya? Apa sih? Conjuring, The Nun. Nah, ternyata kedua foto ini tercampur. Jadi foto ruangan kelas sama foto si Falak ini tercampur. Saya punya dua foto, tapi campuran dari dua sumber foto ini proporsinya beda. Dua-duanya mengandung kedua gambar tersebut, mengandung gambar ruang kelas, mengandung gambar si Falak dengan proporsi yang berbeda. Nah, kemudian saya pengen memisahkan dua foto ini. Saya pengen dapat foto yang bersih menggambarkan ruangan kelas dan foto yang bersih menggambarkan Falak. Saya nggak pengen sebenarnya foto yang Falak, tapi ya ceritanya saya mau memisahkan dua foto. Gimana caranya? Yaitu tadi dengan independent component analysis. Oke, mana sih meeting control mana? Kok ya, gimana caranya? Kita sekarang bermain matematik dulu sedikit ya, nggak terlalu dulu. Jadi kita generalisir aja di sini. Saya punya N sumber, S1, S2, S3 sampai Sn, ada N sumber sinyal. Kemudian saya rekam N sumber sinyal itu dengan sebuah sensor, sehingga saya punya X1, X2 sampai Xn. Tapi sialnya X itu S itu tercampur di masing-masing X. Jadi X1 mengandung S1, S2, S3 sampai Sn, X2 juga begitu dengan proporsi yang berbeda-beda. Jadi intinya di sini kemudian saya pengen meramalkan S dari X yang saya tahu, tapi sekali lagi sialnya saya nggak tahu A. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita cerita matematik dulu ya. Yang akan jadi tool utama untuk independent component analysis. Gini, jadi saya punya sumber sinyal S. Kita ambil kasus dua sumber sinyal aja, S1 dan S2, seperti yang kasus cowok sama cewek yang ngomong tadi direkam pakai dua mikrofon. Jadi saya punya dua sumber sinyal S1 dan S2, kemudian ternyata dari hasil rekaman mikrofon saya punya X1 dan X2. Karena kalau S1 dan S2 sinyal yang dikeluarkan oleh si sumber sinyal tadi S1 dan S2, distribusi sinyalnya itu uniform, jadi S1 dan S1-nya terdistribusi secara uniformly distributed kayak gini ya. Jadi nggak Gaussian, nggak normally distributed, tapi distribusinya uniform. S1-nya kayak gini, S2-nya juga uniform. Kalau saya gabungkan S1 dan S2, saya gambarkan dalam satu bidang, dalam satu plane. Itu kan kalau saya campur datanya jadi kayak gini kan. Kalau terdistribusi secara merata tapi uniform, kalau bentuknya kira-kira bakal kotak kan ketika S1 dan S2 saya plot bersamaan. Jadi satu titik di sini adalah data dari S1 dan data dari S2 yang saya ambil pada momen yang sama. Jadi misalnya salah satu titik ini data dari S1 dan S2 yang saya ambil di menit kedua atau menit ketiga. Terus titik yang lain merepresentasikan hal yang sama. Dua data S1, S2 yang saya ambil pada waktu yang sama. Kalau saya plot S1, S2 jadinya distribusinya akan seperti ini karena distribusinya uniform. Jadi kalau padat datanya banyak, bentuknya kira-kira
ilustrasinya kotak. Tapi sekali lagi sialnya S1 dan S2 kita nggak tahu ya. S1 dan S2 itu kan sinyal dari sumber sinyalnya. Jadi kita nggak tahu, yang kita tahu cuma X. Nah, seperti yang kita tahu, matriks itu pada dasarnya adalah operasi transformasi. Jadi ketika kita punya S1, S2 yang bentuknya kira-kira profilnya agak kotak gini, ketika kita kalikan dengan satu matriks transformasi, ingat sekali lagi sebenarnya di sini E adalah bukan matriks transformasi, tapi matriks selalu kita bisa lihat sebagai sebuah matriks transformasi. Ketika kita transformasikan dengan matriks secara fisik matriks E ini adalah proporsi S1 dan S2 yang direkam oleh X1 dan X2 ya. Tapi sekali lagi E ini kita pandang sebagai matriks transformasi. Jadi apa yang akan terjadi pada X ketika S kita kalikan dengan E, pada dasarnya dia akan ditransformasikan menjadi ke koordinat lain dengan bentuk yang sedikit terdeformasi tergantung transformasinya. Tergantung transformasi matriksnya yang bisa agak sedikit terputar, sedikit terdistorsi bentuknya, dan tergeser. Tapi intinya pada dasarnya matriks E ini secara matematis kalau dilihat dari sudut pandang matriks adalah transformasi, proses transformasi dari koordinat S ke koordinat X. Jadi yang kita lihat dari mikrofon kita adalah kayak gini, datanya seperti ini, sementara data aslinya kayak gini. Jadi pertanyaannya gimana kita bisa mengembalikan ini kembali menjadi bentuk ini tanpa kita mengetahui matriks A-nya di sini. Ini untuk kasus ketika S1 dan S2 dua-duanya uniformly distributed. Ketika S1 dan S2 dua-duanya terdistribusi secara uniform. Kita mungkin ada kasus lain yang mana S1-nya terdistribusi secara uniform, tapi ternyata S2-nya terdistribusi secara normal, mengikuti Gaussian. Kalau kita gabungkan data S1, S2, kita gambarkan dalam satu plane, kira-kira menjadi seperti ini ya. Masih ada bentuk kotak di sini, tapi kotaknya nggak betul-betul kotak, akan jadi lebih padat di pertengahan S2, tapi menjadi lebih jarang di ujung-ujungnya S2. Kan? Karena S2-nya tidak terdistribusi secara uniform, tapi terdistribusi secara normal. Jadi bentuknya kayak gini, S1, S2. Ketika profil ini ditransformasikan oleh matriks A, dia akan jadi kira-kira seperti ini. Pertanyaannya masih sama, gimana mengembalikan ke gambar yang semula dari data yang kita punya ini. Oke, bentar. Oke, sekarang gimana kita? Jadi langkahnya sebenarnya ketika kita ingin meramalkan S dari X, yang harus kita lakukan sebenarnya di sini adalah yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mengira-ngira, mengestimasi sebetulnya matriks A itu seperti apa. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Mengestimasi seperti apa matriks A sebenarnya. Sehingga ketika kita bisa kita punya matriks A, kita bisa merekonstruksi S dari X yang kita punya. X itu yang kita rekam. Nah, ya, untuk bisa melakukan itu kita harus punya asumsi. Pertama, asumsinya yang harus kita ambil, datanya kedua data secara bersamaan tidak boleh terdistribusi secara normal. Satu terdistribusi secara normal boleh, tapi nggak boleh kedua-duanya. Jadi the data distribution is not Gaussian. Nggak boleh Gaussian dua-duanya, nggak boleh terdistribusi secara normal. Dan asumsi yang harus kita ambil adalah kedua dataset S1 dan S2, sumber datanya itu, kedua-duanya nggak boleh ada dependency. Jadi S1 dan S2-nya harus
secara statistik terpisah, harus independen. Apa yang saya maksud independen di sini, kalau kita bicara tentang probabilitas, mungkin masih ingat ya, independent probability itu seperti apa. Jadi ini dua asumsi yang harus jadi dasar pada analisis independent komponen tadi. Saya pengen lari ke sini dulu sebelum kita bicara secara matematis sedikit. Bentar. Kayaknya saya punya ilustrasi ini. Nah, masih kelihatan nggak? Nggak? Slide-nya? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, kenapa tadi saya bilang, saya loncat dulu ke slide ini, kenapa tadi saya bilang distribusinya nggak boleh dua-duanya normal? Karena ketika distribusinya dua-duanya normal, ketika saya gambarkan dalam satu plane, kira-kira bentuknya kan jadi lingkaran. Ilustrasinya ya, ilustrasi ekstrimnya itu menjadi bentuknya menjadi seperti lingkaran. Lingkaran kalau diputar-putar dengan transformasi itu kan tetap lingkaran. Jadi kita akan akhirnya susah memperkirakan sinyal source-nya seperti apa. Karena X-nya bentuknya juga lingkaran, S-nya bentuknya juga lingkaran. Jadi harus berapa banyak kita putar, harus banyak kita transformasikan menjadi susah. Tapi ketika sinyalnya ketika kita punya kedua datanya terdistribusi secara uniform, ketika kita transformasikan kan yang jelas, oh ini bentuknya menjadi seperti belah ketupat, menjadi seperti jajaran genjang. Nah itu berarti kita tahu gimana ngubah balik menjadi bentuknya rectangle. Tapi kalau lingkaran dibalikin lagi, harus dibalikin jadi lingkaran lagi, jadi susah. Itu kenapa ICA nggak bisa diterapkan untuk data-data yang terdistribusi secara normal keduanya. Boleh satu diantaranya normal, karena kita masih bisa memperkirakan bentuk awalnya seperti apa, tapi kalau dua-duanya normal nggak bisa. Nah, masih ada 15 menit lagi. Jadi begini ya, jadi ceritanya intinya adalah seperti ini. Gimana kita meramalkan S, data awalnya, dari X tanpa kita tahu A, intinya adalah ilustrasinya seperti ini, ada di gambar ini. Jadi ketika bentuknya seperti rectangle yang terdistorsi, kemudian pada intinya saya harus mengubah bentuk yang terdistorsi ini menjadi kembali seperti rectangle, kotak, menjadi kotak seperti tadi. Jadi persegi panjang atau kotak kayak kubus, kubus apa sih? Ya itu. Yang sisinya sama itu apa sih, saya lupa. Oke. Nah, ini dua asumsi yang harus kita pakai untuk ICA. Sekarang saya mau main matematik sedikit banget. Hanya sekedar hanya mengilustrasikan tool yang akan kita pakai untuk memperkirakan, meramalkan matriks A seperti apa. Oke. Saya udah cerita tadi ya, minggu kemarin saya juga udah cerita bahwa matriks operasi matriks itu pada dasarnya adalah transformasi. Kita melakukan transformasi satu koordinat ke koordinat lain. Pada dasarnya cuma itu. Transformasi itu bisa memindahkan lokasi, bisa mengubah bentuknya menjadi lebih terdistorsi, atau bisa mengubah orientasi sudutnya. Jadi bisa translation, ya, bisa translation, bisa mirroring, bisa distorting, bisa scaling. Jadi banyak sekali yang termasuk transformasi di situ. Tapi semuanya intinya transformasi. Nah, ternyata ada satu teori
seperti apapun yang menyatakan gini, seperti apapun transformasi yang dilakukan oleh sebuah matriks, seperti apapun transformasinya. Jadi bisa aja kita punya transformasi mirroring, kita bisa ada transformasi yang gabungan mirroring, translation, scaling atau apa gitu. Jadi apapun bentuk transformasi yang akan dilakukan oleh sebuah matriks, pada dasarnya transformasi itu bisa dipecah menjadi 3 transformasi sederhana. Jadi transformasi seperti apapun, pada dasarnya kita selalu bisa menyederhanakan proses transformasi itu menjadi 3 buah transformasi sederhana, yaitu rotation, scaling, rotation. Jadi semua transformasi yang ada itu sebetulnya hanyalah kombinasi dari 3 transformasi sederhana yang di dalamnya transformasi pertama adalah pure rotation, pure scaling, dan pure rotation. Jadi rotasi, murni scaling, murni rotasi. Semua transformasi yang ada selalu bisa didekomposisi menjadi 3 rotasi sederhana. Contohnya ada di ilustrasi gambar ini. Jadi saya punya lingkaran nih. Ketika saya transformasi dia jadi gini, jadi terdistorsi seperti ini. Tapi sebenarnya ternyata itu adalah gabungan dari rotasi, scaling dalam satu arah tertentu, scaling dalam arah X di sini, kemudian dirotasikan lagi. Nah, rotasikan lagi. Jadi ini merepresentasikan 3 gabungan transformasi sederhana ini akan merepresentasikan transformasi total seperti ini. Gitu ya. Jadi semua jenis transformasi selalu bisa didekomposisi menjadi 3 transformasi sederhana yang terdiri dari rotasi murni, scaling murni, dan rotasi murni. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya matriks A adalah matriks transformasi yang kita punya, bisa segala macam jenis transformasi, pada dasarnya segala jenis matriks. Ya, itu kita bisa mendekomposisi memecah menjadi 3 matriks sederhana. Jadi apapun matriks A itu kita bisa pecah menjadi 3 matriks sederhana yang terdiri dari matriks U, matriks sigma, dan matriks V. Yang pada dasarnya U itu adalah matriks rotasi, sigma itu adalah matriks scaling matriksnya, dan V itu rotation matrix. Jadi ini apapun matriks E itu bisa dipecah menjadi transformasi rotasi dikalikan dengan transformasi scaling dikalikan lagi dengan transformasi rotasi yang lain. Ini teori ini yang disebut dengan singular value decomposition. Jadi segala jenis matriks bisa dipecah menjadi 3 matriks sederhana. Rotation, scaling, rotation. Kenapa saya bilang sederhana? Karena matriks rotation itu kan sederhana, kan bentuknya itu cuma cosine theta minus sin theta, sin theta, cosine theta. Sederhana bentuknya. Dan bentuknya pun selalu simetri bentuknya. Scaling juga sederhana, ada di slide pertama, slide introduction. Jadi meringkas lagi, segala jenis matriks bisa disimplifikasi menjadi gabungan 3 matriks sederhana. Contohnya ini, saya punya kotak dengan sembarang matriks transformasi, ternyata saya bisa mentransformasikan jadi bentuk seperti ini. Ya, jadi kayak gini, jadi kayak gini. Ternyata transformasi yang kelihatannya jelimet ini bisa dipecah menjadi 3 transformasi sederhana, yaitu rotasi. Pertama dirotasi dulu, kemudian yang kedua di scaling,
scalingnya diubah pada satu sumbu tertentu. Di sini sumbu X diubah dalam skala sumbu X, menurut skala sumbu X, kemudian diputar. Kemudian diputar lagi. Jadi selalu bisa disederhanakan menjadi 3 transformasi sederhana seperti itu. Tapi untuk aplikasi ICA, datasetnya nggak boleh dua-duanya Gaussian. Karena ketika dua-duanya Gaussian, seperti yang saya bilang tadi, bentuk awalnya lingkaran, ketika terakhirnya bentuknya hampir lingkaran, ya mungkin bisa agak terdeformasi, tapi kita jadi nggak bisa menentukan orientasinya. Karena bentuknya sama-sama seperti lingkaran kan. Mungkin bentuk akhirnya agak elips, bisa jadi agak elips, lingkaran yang terdistorsi, tapi ketika kita mau meramalkan bentuk awalnya, kita jadi kesulitan kalau dua-duanya Gaussian distribution. Karena kita nggak bisa, karena lingkaran nggak punya orientasi kan. Kalau rectangle kan kita punya orientasi, oh ini sumbu yang panjang, sumbu yang pendek. Begitu juga jajaran genjang atau yang lain, kita bisa melihat orientasi. Tapi lingkaran kan susah. Jadi Gaussian nggak bisa diterapkan untuk independent component analysis. Oke, nah singkat aja dulu, nanti detailnya kita bahas lagi minggu depan. Jadi apa yang dilakukan oleh SVD, Singular Value Decomposition, untuk menyelesaikan masalah independent component analysis. Jadi kalau ini sinyal aslinya, original source-nya, ini X-nya, jadi kita cuma tahu X, kita nggak tahu S, dan kita juga nggak punya E di sini. Yang kita tahu, kita punya X di sini. Nah, kita mau meramalkan S kan, mau meramalkan S1, S2 seperti apa dari hasil perekaman sinyal kita. Jadi yang kita lakukan di sini, kita mencari rotasi tertentu dari data X itu tadi, sehingga orientasinya juga tertentu, tapi ketika kita skalakan, dia menjadi bentuknya lebih rectangle, lebih bukan nggak mesti rectangle ya, tergantung bentuknya, tapi bentuknya menjadi lebih regular, lebih umum. Kan tadi bentuknya agak terdistorsi, agak seperti jajaran genjang atau apa sih, ya begitulah bentuknya. Jadi kemudian yang harus kita lakukan, kita cari matriks U untuk mengubah orientasi, mengubah rotasinya, sehingga ketika kita scaling, bentuknya menjadi regular, menjadi lebih umum. Kalau kotak, yang menjadi kotak gitu. Kemudian ketika kotaknya kita udah dapat bentuk yang kotak, kita putar lagi sehingga orientasinya menjadi orientasi sederhana, menjadi orientasinya ya itu memanjang atau berdiri atau gimana. Jadi tekniknya seperti itu. Tanpa kita tahu A, tanpa kita punya informasi S, kita bisa meramalkan bentuk yang S itu seperti apa hanya dari kita mengetahui X-nya. Tapi tentu saja, sekali lagi, kita harus berpegang pada 2 asumsi tadi. Asumsi pertama, nggak boleh dua-duanya terdistribusi secara normal, karena ketika dua-duanya terdistribusi secara normal, kita nggak bisa nyari sumbunya, sumbu lingkaran gitu, nggak ada. Dan yang kedua sinyal S1 dan S2 harus kita asumsikan sebagai sinyal yang independen. Tidak ada ketergantungan secara statistik di situ. Tinggal 4 menit lagi. Slide selanjutnya saya mau membahas perhitungan untuk meramalkan matriks U, matriks sigma, dan matriks V. Ini agak lebih matematis, kita bahas aja minggu depan. Kita berhenti di sini dulu. Kita berhenti di sini. Sampai saat ini, sampai sekarang, sampai titik ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
mana ya kalau mau ngecek partisipan atau chat? Aduh. Oh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak. Jadi ceritanya seperti itu tadi. Ada yang ditanyakan? Mantul Pak, eksempel videonya. Ya itu selalu jadi apa? Jadi senjata saya buat supaya apa? Supaya mahasiswa bangun. Saya selalu putar video itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya di Surabaya udah hampir maghrib ya. Begitu aja dulu kalau gitu, Mas, Mbak, tinggal 2 menit lagi sebelum waktu maghrib kayaknya. Ya Pak Ari ya? Iya Pak, sudah maghrib. Ya udah kayak gitu. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim email ke saya. Saya nggak tahu, sorry nih ternyata di Indonesia itu long weekend ya. Iya Pak. Di sini boro-boro weekend. Pak, mungkin emailnya bisa dibagi lagi Pak. Kemarin belum mencatat kayaknya. Oh iya ya. Mana toh? Iya, saya share ini aja. Di chatroom mungkin Pak bisa. Oh iya ya, kenapa ya saya nggak kepikiran ya? Chatnya mana sih? More ya. Oh, ini. Gitu. Stop share. Saya harus stop share dulu kalau mau ke chatroom ya. Ya, itu email saya. Terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai minggu depan. Kalau gitu saya belum upload materi yang selanjutnya akan saya upload nanti malam. Oke, makasih Mas, Mbak, Pak Ari, makasih. Sampai besok kayaknya Pak Ari ya. Kita jadi ngobrol besok. Ya. Ya udah nanti diatur lagi lah. Ya. Oke, monggo, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.